رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara sekalian, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada saudara sekalian dengan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang hak, dengan takwa yang sebenarnya, wala tamutunna, dan yang sekali-kali ada di antara kalian yang mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian sebagai seorang muslim. Saudara sekalian, mungkin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak sepakat bahwasanya masing-masing kita butuh selamat. Selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Bahkan bukan hanya untuk kita, tapi juga keluarga kita, keturunan kita, orang tua kita. Bahkan bukan hanya sekedar selamat, tapi juga bahagia dan mulia. Allah Rabbul Alamin menginginkan supaya hamba-hambanya semuanya selamat. Allah Rabbul Alamin menghendaki agar semua hamba-hambanya bahagia dan mulia. Maka Allah turunkan agama ini, Islam, agar semuanya menjadi selamat. As-salamu muslimu selaman, agar semuanya masuk Islam, dan Islam ini adalah agama keselamatan yang sekalian. Dan di antara ajaran Islam ini, bentuk lain di rahmat Allah yang Islam ini, Allah hadirkan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat Allah SWT, di mana dalam Ramadan ini Allah manjakan hamba-hambanya dengan semua nikmat-nikmatnya, dengan semua kasih sayangnya, dengan semua pengampunannya. Di sini Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan mengampuni hamba-hambanya seperti pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya, tanpa noda, tanpa dosa. Allah menjanjikan agar ada di antara hamba-hambanya ini semuanya menjadi hamba-hamba yang utama minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Jadi kelompok orang-orang yang bertakwa, doa-doanya dijabah oleh Allah SWT, amal sunnah dinaikkan menjadi dipas pahala wajib yang wajib dilipat gandakan oleh Allah SWT, tidurnya jadi ibadah, nafasnya ditasbih. Tetapi hadirin sekalian, di antara sekian banyak rahmat Allah yang berlimpah ruah atas kita ini, sampai Nabi mengatakan, wa man hurma khairaha faqad qarim, barang siapa di bulan Ramadan ini yang mendapatkan kebaikan itu, maka selama-lamanya dia tidak akan mendapatkannya. Kalau pada bulan Ramadan saya tidak mendapatkannya, bagaimana mungkin dia mencari di luar Ramadan? Tetapi sedina Rasulullah Muhammad SAW bersabda, betapa banyak orang-orang yang gagal di bulan Ramadan ini. Betapa banyak orang yang gagal dalam puasanya.
gagal dalam Ramadannya, dan ini diungkapkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW dalam dua hadis. Pertama dia mengatakan, kam min sha'in laisa lahu min siyamihi illa al-ju'ul aqwas. Betapa banyak, berarti banyak itu. Kam min sha'in, dan versi yang lain yang mengatakan rubba sha'imin. Kam dan rubba sama-sama artinya betapa banyak orang-orang berpuasa gagal dalam puasanya. Dia tidak mendapatkan janji Allah dengan puasanya, kecuali segera lapar dahaga. Kenangannya kepada puasa adalah kenangan kepada lapar dahaga. 20 hari berlalu, terkenang laparnya 20 hari, terkenang hausnya 20 hari itu. Bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin berpuasa, tapi kenangannya hanya lapar dahaga. Enggak lebih daripada itu. Gagal dia di dalam puasanya. Sebagaimana banyak orang gagal dalam hajinya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian akhirat daripada hajinya. Sebagaimana orang-orang gagal dalam salatnya. Wailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa? Alhamdulillah. Tentu saja kita tidak kepingin jadi kelompok orang-orang yang gagal ini. Kita menjadi kelompok orang-orang yang berhasil, yang disambut oleh Allah SWT dalam ibadah kita kepadanya. Maka perhatikan dengan baik, alhamdulillah. Waktu masih tersisa mungkin 9 hari lagi, kita mesti bisa berjuang. Bahwasanya para ulama mendefinisikan apa itu puasa, mau qasiyah apa itu puasa. Para ulama mengatakan al-imsak wal muftirat min tuludil fajr ila ghurubi syams al-'aliyah. Kata para ulama, puasa itu jangan sampai lupa ada al-imsak, menahan diri, minal muftirat, di segala hal yang membatalkan, mulai dari fajar subuh sampai tenggelam matahari, dengan sertai dengan niat, wajib dengan niat. Menahan diri dari semua yang membatalkan. Membatalkan apa? Membatalkan dua. Satu, membatalkan puasanya. Yang kedua, membatalkan pahala puasanya. Karena ada orang yang sah puasanya tapi gagal pahala puasanya itu. Bicara tentang masalah batalnya puasa itu hanya beberapa hal tertentu. Makan sengaja, minum sengaja, hubungan suami istri, haid, nifas, dan turunannya. Tetapi bicara batalnya pahala puasa, Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana shaumi, idza kana yaum shaumi ahadikum." Jika kalian berada di hari puasa-puasa kalian, fala yarfus, kata Nabi, jangan rafas. Jangan rafas. Apa itu rafas? Pelanggaran susila itu rafas. Segala sesuatu yang berbau campur-campuran, berbau porno-pornoan, melihat yang porno, bicara yang jorok, pacaran, berselingkuhan, itu rafas namanya. Itu adalah pelanggaran susila. Wala ishab. Jangan bikin keributan, jangan lakukan pelanggaran kriminal, bikin keributan, bikin berantem, ribut, kacau, yashab, wala yakhal. Jangan juga menipu. Sikapnya ramah, sopan tapi menipu. Ini membatalkan pahala puasa, membatalkan nilai-nilai puasa. Maka tahan dua hal, tahan dan sampai batal puasanya, jangan batal pahala puasanya. Alhamdulillah. Teman Nabi SAW mengulang-ulang dua kalimat yang sama, bahwasanya bekal di siang hari, bekal di malam hari, bekal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dua kuncinya pegang teguh-teguh, diikat dengan gerahan kita. Apa itu bekalnya? Imanan wa ihtisaban. Kenapa? Tiba-tiba belum juga selesai Ramadan, soft kita sudah banyak kehilangan jamaah. Pasti faktornya dua. Kalau bukan faktor iman, faktor ihtisaban. Apa itu? Iman karena faktor iman, yang kedua ihtisaban karena faktor harapan. Nanti ulang-ulang di siang hari. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa puasa waktu Ramadan pasti siang. Kenapa? Karena tidak ada puasa malam hari. Nanti bicara siang hari. Barang siapa puasa Ramadan karena bukan iman dan harapan, Allah ampuni dosanya yang lalu. Di malam lagi ulang. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang di malam Ramadan mereka salat tarawih karena dua faktornya iman dan harapan, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Diulang lagi oleh Nabi,
Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa di 10 hari terakhir persis turunnya Lailatul Qadar, orang itu sholat karena faktor iman dan harapan, maka Allah ampuni dosanya yang lalu. Ikhwah, iman ini menghadirkan ikhlas. Ada orang semangat ibadahnya, tapi imannya tipis, maka akhirnya ikhlasnya hilang. Siapa yang menyuruh orang itu baca Quran harus kemudian berlomba berapa kali banyak khatamnya? Siapa yang menyuruh? Tiba-tiba lomba-lombaan banyak-banyakan khatam-khataman. Bacaan Quran yang tebrak salah sana salah sini. Yang dia baca bukan Quran, maksiat pada Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ini bukan Quran. Quran bukan begini. Quran itu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di mana letak salahnya? Yang satu Quran, yang satunya bukan Quran. Ketika dibaca wa idh qulna, ingatlah ketika kami Allah berkata kepada malaikat, sujudlah malaikat kecuali iblis. Ini Quran. Tapi kalau dibaca wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, ini bukan Quran. Karena artinya ingatlah ketika para wanita berkata kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujud malaikat kecuali iblis. Yang perintah para wanita. Di mana letaknya? Qulna panjang itu adalah kami Allah, qulna pendek itu para wanita. Ini kan diperhatikan bacaannya, yang penting dia baca khatam. Bahagia hatinya, bangga hatinya. Jangan diperhatikan bacaannya ini bacaan firman Allah atau lidahnya sudah mengubah kalimat-kalimat Allah. Makanya Rasulullah, kalau di atas itu ada lingkaran-lingkaran orang baca Quran, memperbaiki baca Quran, hadir di situ. Jangan lari daripada halqa-halqa Quran, menyendiri baca Quran, maksudnya baca Quran, tapi misalnya mengubah kalam Allah. Ini baca Quran tanpa ilmu, salat tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu. Akhirnya yang dibina adalah kebanggaan terhadap dirinya sendiri, dan sesungguhnya dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang belajar, maka latihan memperlancar silahkan. Tidak ada dosa bagi orang yang belajar, karena dia menyadari dirinya sedang belajar. Tapi lari di proses belajar, dia telah lari di proses menuntut ilmu. Ikhwafillah, yang kedua adalah harapan. Setelah iman kokoh menghasilkan ikhlas, yang kedua harapan menghasilkan semangat. Walaupun sudah berlalu 10-20 hari, tetap semangat. Karena ada apa? Ada harapan. Siang hari ada harapan, malam hari ada harapan, akhir Ramadan ada harapan. Harapan apa? Harapan yang telah Allah sampaikan. La'allakum tattaqun. Ya Allah, jadikan saya dengan puasa saya, dengan salat malam saya, dengan Lailatul Qadar saya, dengan iktikaf saya, dengan doa-doa saya, dengan buka yang takjil, sahur yang takbir. Jadikan saya sebagai hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Bergemuruh dadanya mengharapkan agar Allah angkat diri yang menjadi hamba yang bertakwa. Bergemuruh dadanya agar dirinya diampuni oleh Allah di semua noda dan dosanya, sehingga keluar dari Ramadan kayaumin waladat ummuh, bagaikan hari dan dilahirkan oleh ibunya tanpa noda, tanpa dosa, dilahirkan oleh ibu kita suci, pulang kepada Allah suci. Mengharap kepada Allah agar kita ini termasuk kelompok utama pemimpin, kelompok-kelompok yang dibebaskan oleh Allah di neraka. Kita masih berjalan di muka bumi dan dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, tidak boleh kena di neraka. Yang keempat, mengharap kepada Allah agar mendapatkan pahala tanpa batas. Kullu amal bi Adam lahu illa siyam wa ana wa siyam wa ana ajzihi kata dia. Yang hadis Allah berfirman, semua amal-amal anak Adam untuk dirinya, kecuali puasa untukku. Tapi jangan berpikir Allah butuh puasa kita, ikhwah. Itu dalam bahasa Arab dikatakan idhofatu syarfi, penyanggaran kepada Allah karena saking mulianya. Bukan Allah butuh puasa kita. Sebagaimana Baitullah, rumah Allah, bukan Allah butuh rumah. Saking mulianya Ka'bah disadarkan ini adalah rumah Allah. Wa ana ajzihi, kata Allah, aku langsung akan membalasnya. Malaikat tidak tahu betapa banyak pahala puasa.
Allah yang akan membalasnya secara langsung, dan kita ingin langsung Allah yang memberikan pahala itu kepada kita, enggak melalui tangan malaikat. Maka dengan dua bekal ini, iman yang kokoh, harapan yang kuat, insya Allah kita tidak akan patah di tengah jalan sampai akhir Ramadan. Kita tetap dengan iman, dengan ibadah kepada Allah. Makin akhir Ramadan, makin kita semangat. Karena tinggal 9 hari lagi, besok tinggal 8 hari, besok 7 hari lagi. Kalau tidak dapat kapan kita dapatnya, makin akhir Ramadan kita makin semangat. Semoga Allah SWT membina iman Islam kita. Saya minta majelis ahli tauhid, iman kita ikhlas kepada Allah dan amal kita sesuai dengan tuntunan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sekali lagi saya berpesan kepada saya dan kepada saudara sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Semoga pertemuan kita di dunia ini diabadikan oleh Allah nanti di surga firdausnya Allah bersama Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع الدعاء ويغفر الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا الله يا رب العالمين. Di bulan Ramadan ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabbal Alamin dengan sepenuh hati, sepenuh harap kami ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Kokohkan iman kami ya Allah. Sempurnakan Islam kami ya Rabbal Alamin. Jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang terbebas dari neraka ya Allah. Kabulkan kepada kami pahala tanpa batas di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Sucikan kami ya Allah dari noda dan dosa ya Allah, sebagaimana kami dilahirkan oleh ibu kami tanpa noda dan dosa ya Rabbal Alamin. Kabulkan doa-doa kami ya Maulana ya Salam. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika ya Rabb. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Allahumma ahlikil kafarat wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah ya Maulana Salam. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestina ya Allah wa fi Gaza وفي كل بلدان المسلمين عامة وفي الأندلسية خاصة. يا عزيز يا جبار يا طويل متين لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.